Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin.
wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin, wa khairu da'in ila tariqil qayyim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah bikulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Jamaah Jumat ingkang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepindah kita panjatkan puji syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten kita wonten ing saat menika tasih dipanggil oleh Allah dengan seruan untuk menunaikan sholat Jum'ah. Tujuan utama di dalam Jum'ah kita menika adalah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kerawan kulolan panjenengan wonten ing menika masjid benar-benar untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita benar-benar diterima di sisi Allah sebagai hamba. Kalau sudah menjadi hamba itu adalah makom yang tertinggi. Level yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang mampu menduduki sebagai hamba Allah. Walaupun semua manusia dituntut sebagai hamba. Para jamaah rahimakumullah, salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang telah banyak memberikan pesan dan kesan dumateng kulolan panjenengan, sehingga kulolan panjenengan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Dengan teriring doa, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mempertahankan keimanan kita, keislaman kita, sehingga kita selalu menjaga diri kita dari perbuatan yang dilarang dan selalu meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan menika kula ngajak saya datang awak kula lan jamaah sedaya, monggo kita selalu menjaga lisan kita dengan perkataan-perkataan yang baik saja. Dan kita jaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang buruk. Para jamaah rahimakumullah, dan kita renungkan di saat ini, kesempatan ini, berapa keburukan yang kita kumpulkan dari lisan kita sampai saat ini. Dan berapa kebaikan yang kita kumpulkan sampai saat ini oleh lisan kita. Para jamaah rahimakumullah, itu baru menjaga lisan. Berapa keburukan yang kita kumpulkan dari lisan? Para jamaah rahimakumullah, banyak ayat yang memberikan peringatan dumateng kulolan panjenengan, sekaligus merupakan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjaga lisan dengan kata-kata yang benar dan menjaga lisan dari kata-kata yang buruk. Ayat yang sering kita dengarkan dan kita sampaikan, Allah berpesan kepada kita sebagai orang yang beriman. Yang dipanggil hanya orang yang beriman untuk selalu menjaga lisan agar kita selalu berkata yang benar, menjauhkan dari kata-kata kebohongan dan kesombongan, kata-kata yang tidak bermanfaat, kata-kata yang menimbulkan maksiat, menghujat, menggibah, mengerasani. Itu semua adalah perkataan dari lisan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Allah berpesan kepada kita, ditujukan pada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, eling-eling wong sing padha iman kabeh. Baik besar maupun kecil. Baik yang punya pangkat maupun yang tidak punya pangkat sama sekali. Sepanjang beriman, Allah mengingatkan. Ittaqullah.
Pok takwa sira marang Allah. Itu pesan Allah. Orang yang beriman yang dipanggil untuk diperintah bertakwa. Kemudian pesan yang kedua, waqulu qaulan sadida. Waqulu lan ngucapo sira kabeh. Kaulan kelawan pangucap sadidan kang bener. Ini pesan Allah. Dengan perkataan yang benar, maka berakibat yuslih lakum a'malakum. Allah bakal ngapii. Allah bakal ngapii lakum marang sira kabeh a'malakum ing amal-amal sira kabeh. Perkataan yang benar menjadi penyebab amal kita diterima di hadapan Allah dengan kata yuslif. Ambagusi ya Allah lakum kanggo sira kabeh a'malakum ing amal-amal sira kabeh. Ateges amal kita ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum. Dan juga Allah akan mengampuni dzunubakum ing dosa-dosa kula lan panjenengan. Diampuni oleh Allah. Para jamaah rahimakumullah. Pertama, amal kita diterima. Yang kedua, Allah mengampuni dosa kita. Karena perilaku kita, ketakwaan kita. Karena ucapan kita, ucapan yang benar. Waqulu qaulan sadida. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. An utawi sapa wong taat marang Allah wa rasulahu lan utusane Allah faqat faza mongko iku temen-temen bejo untung sukses faujan kelawan bejo aziman kang agung. Ayat niki sering dibacakan bahkan Rasulullah di dalam setiap khutbah. Khutbah apa saja. Ayat ini selalu dibaca karena untuk mengingatkan orang-orang yang mengaku sebagai orang yang beriman. Para jamaah rahimakumullah. Allah juga memberikan tugas kepada dua malaikat untuk mencatat segala perbuatan kita. Ucapan kita akan ditulis. Allah melimpahkan tugas kepada malaikat yaitu raqib atid. Para jamaah rahimakumullah. Kita yakin bahwa Allah selalu melihat kita. Kita yakin bahwa Allah menugaskan malaikat yang selalu mencatat amal perbuatan kita, baik ucapan maupun perbuatan. Kalau sudah ada keyakinan di dalam hati kita, kita tidak akan sempat untuk melakukan maksiat. Karena yakin ada dua malaikat yang selalu duduk di kanan kiri kita. Kita tidak akan bisa berbuat kecuali berbuat yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keimanan yang harus kita perkuat di dalam hati kita. Kalau kita iman kepada Allah, Allah melihat kita. Allah juga memerintahkan kepada dua malaikat yang selalu mengawasi kita, mencatat kita.
di dalam surat Qaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya talaqo. Nalikane ngalaf, nalikane ngreksa al mutalakiani sapa malaikat loro. Anil yamin sangka kanan wa anisimal lan sangka kiwa ka idun iku lunggu. Kita renungkan. Ada dua malaikat sing tansah ngreksa dateng kula lan panjenengan jagi. Sing lungguh ana ing kiwa tengene menungso kabeh, tidak hanya orang yang beriman. Semua manusia. Tetapi banyak orang yang tidak beriman dengan adanya malaikat yang mencatat. Akhirnya dia selalu melakukan maksiat tanpa mengingat pengawas yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kedua, mayal fidu. Orang ngucapake ya al insan, menungso ora bakal ngucap min kaulin ing pangucap. Illa ladaihi. Kejaba iku ing dalem sandinge illa ladaihi. Kejaba iku ing sandinge raqibun atid utawi malaikat loro. Tidak ada lafaz, tidak ada pangucap yang diucapkan oleh manusia kecuali ucapan itu dicatat oleh dua malaikat. Kalau sudah kita yakinkan dan kita renungkan, kita tidak akan berani mengucap dengan kata-kata yang buruk. Kata-kata yang menimbulkan dosa. Para jamaah rahimahullah. Kalau keimanan kita kepada malaikat ini gagal, tidak punya keimanan. Mungkin dengan kepandaiannya dia berbuat maksiat. Karena tidak ada orang yang melihat. Kita mengambil haknya orang lain karena orang lain tidak melihat. Itu kita bisa lepas dari jeratan hukum manusia. Tetapi itu pun kadang-kadang karena dikejar oleh manusia dia tidak tertangkap. Mungkin dia sempat mengucapkan alhamdulillah. Sebenarnya ucapan itu adalah merupakan tipuan. Tetapi mampukah kita melepaskan diri dari jeratan hukum Allah? Karena kita ada dua malaikat yang selalu mencatat di kanan kiri kita. Selalu hadir. Tidak pernah tidak hadir di kanan kiri kita. Itu malaikat. Berarti kemaksiatan yang kita lakukan, perampokan, pencurian, ingat ada keadilan Allah. Seandainya contoh saja ada orang yang dirampok. Kemudian yang dirampok itu dibunuh. Kemudian yang merampok menikmati hasil rampokannya. Akhirnya kedua yang merampok dan yang dirampok itu sama-sama meninggal. Apakah akan sama kedudukan di hadapan Allah nanti? Pasti di dalam hati kita tidak mungkin sama. Itulah keadilan Allah yang kita yakini adanya. Masa orang yang dianiaya dan diambil barangnya dan yang mengambil akan sama? Kalau mati sama-sama mati. Tetapi bagaimana keadilan Allah? Pasti kita yakini, pasti ada keadilan yang di hadapan Allah. Dan tidak akan bisa lepas dari jeratan hukum Allah besok di akhirat. Para jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu monggo di dalam kesempatan ini selalu kita merenung dan selalu mengimani kepada malaikat yang dilimpahi tugas
untuk mengawasi kita. Kita tidak bisa melihat, tapi kita yakin betul. Seandainya tanpa malaikat, Allah pun melihat. Tetapi untuk menambah keyakinan kita agar kita tidak sempat melakukan satu maksiat karena ada pengawasnya, maka Allah untuk menambah informasi bahwa di samping kita, kanan kiri kita, ada dua malaikat yang selalu hadir di kanan kiri kita untuk mencatat perbuatan kita dan ucapan kita. Para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita dikuatkan keimanan kita, keyakinan kita. Iman kita kepada Allah, iman kita kepada hari akhir, dan iman kita kepada malaikat. Iman kita kepada kitab-kitab Allah, iman kita kepada Rasul-Rasul Allah. Agar sempurna dalam keimanan kita, sehingga kita tidak mudah melakukan kemaksiatan, karena sadar betul bahwa segala perbuatan itu akan diawasi oleh Allah dan akan dicatat oleh dua malaikat. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebelum kita berdoa, doa yang dikabulkan oleh Allah adalah doa yang diucapkan dan dipanjatkan penuh dengan keyakinan. Allah tidak memperkenankan doa yang diucapkan tetapi hatinya dalam keadaan biqalbin ghafil, hati yang lalai, hati yang lalai. Bagaimana kita panjatkan doa agar doa itu khusyuk? Tentu tidak akan bisa berdoa dengan khusyuk apabila hati kita tidak. Jamaah, ad-doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti atau otaknya ibadah. Tanpa doa, ibadah kita kosong. Karena yang mengantarkan amal kita di hadapan Allah itu karena doa. Oleh karena itu dinyatakan doa itu ibadah. Dan tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan doa. Apapun. Contoh saja. Kalau api bisa dikalahkan dengan air. Air bisa dikalahkan dengan angin. Angin bisa dikalahkan dengan apa? Kita belum pernah menyaksikan angin bisa dikalahkan. Kecuali doa. Para jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu doa sangat penting. Karena sedangkan Allah mengatakan afdalu dzikr la ilaha illallah wa afdalu doa alhamdulillah. Di samping kita memuji, itu pun mengandung doa. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa la fa'intal sar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma akhina mu'mini tau'in wa tawaffana muslimina taibin wa ja'alna inda su'ali sabitin wa ja'alna mimma ya'khudul kitaba bil yamin wa ja'alna yaumil faja'il akbari minal aminin farzuqna bin nadari ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahil akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين كفروا ولم يعبدوا أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كانت آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رب العالمين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لذكرى لأولي الأبصار. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لله رب السماوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا في جنة تجري من تحتها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah salat Jumat kami mulya, ngapunten wonten unidal santawis menika wonten pengumuman saking panitia pengajian Mushola Al Ihsan. Pilih panitia pengajian Mushola Al Ihsan badhe ngawontenaken tablik akbar. Insyaallah badhe dipun laksanaken dinten Jumat tanggal 21 Februari 2025. Ya salah. Wedalipun sak badane salat Isya. Dados insyaallah mangke dalu. Panjenenganipun datang kompleks Sumur Ombe. Tema ingkang badhe dipun usung inggih menika mengagendakan menyambut bulan Ramadan dengan hati yang bersih dan keimanan yang kuat. Menyambut bulan Ramadan dengan hati yang bersih dan keimanan yang kuat. Iki tema. Dene ingkang bertindak sebagai penceramah inggih menika Ustadz Abdul Basit Muali SAG MA. Niki asli sedaya lawas. Sebentar malih pilih panitia pengajian Mushola Al Ihsan badhe ngawontenaken tablik akbar. Insyaallah badhe dipun laksanakaken hari Jumat tanggal 21 Februari 2025. Insyaallah mangke dalu. Wedalipun sakbadane salat Isya. Panggenanipun dhateng kompleks Sumur Ombe. Tema ingkang badhe dipun sampaikan inggih menika menyambut bulan Ramadan dengan hati yang bersih dan keimanan yang kuat. Ingkang bertindak sebagai penceramah inggih menika Ustadz Abdul Basit Muali SAG MA. Mekaten pengumuman menika sekaligus sebagai undangan. Ketua Pelaksana tertanda Abdi Muafiq, Sekretaris Pelaksana Zuhrufur Rafidin, mengetahui Ketua Pengurus Mushola Al Ihsan Dr. Andes Nasudin. Makaten matur sanget atas perhatianipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.